Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai decision making. Oke, nah, oke, sebentar. Oke, apa sih apa sih itu decision making sebenarnya atau pembuatan keputusan? Nah, pembuatan keputusan atau decision making itu adalah kondisi atau perilaku yang dilakukan pada saat seorang akan menentukan sebuah pilihan di antara banyak pilihan atau mengevaluasi kesempatan yang ada gitu. Jadi, ketika ia dihadapkan oleh sebuah kondisi, ada beberapa pilihan atau ada beberapa kesempatan. Nah, ketika seseorang menentukan kesempatan mana yang akan dia pilih dan pilihan mana yang akan dia jalani, nah itu adalah, proses decision making gitu ya. Ada 2 pendekatan nih dalam, 2 pendekatan mengenai bagaimana sih cara kita itu membuat sebuah keputusan. Pendekatan pertama yaitu the model of economic man and woman gitu ya. Nah, pada model ini asumsinya tuh adalah, eee semua pembuat keputusan atau individu yang melakukan pembuatan keputusan atau decision making, itu mereka sebenarnya secara sadar itu memahami atau, mengetahui secara penuh apa saja sih, pilihan-pilihan yang mungkin nih yang mungkin, akan diambil ketika ia akan menentukan sesuatu gitu kan. Dan semua, kemungkinan pilihan yang muncul itu akan menjadi opsi dari, keputusan yang akan ia buat gitu. Nah, asumsi yang kedua, eee, individu si decision maker ini itu mereka tuh secara sensitif itu, eee, bisa memahami gitu apa sih perbedaan di antara setiap keputusan yang memang ada ya. Dan mereka itu juga, asumsi yang ketiga itu secara rasional itu mengetahui atau memahami mengenai pandangannya mengenai setiap opsi dalam keputusan yang dia buat. Misalnya contohnya nih, di sini contohnya dalam kita membeli handphone ya. Dalam kita membeli handphone, kita itu kita cari tahu dulu kan, mana sih handphone-handphone yang mau kita beli. Nah, kelebihan yang A apa, kelebihan yang B apa, kelebihan yang C apa. Nah, terus kebutuhan kita apa. Opsinya adalah handphone A, handphone B, handphone C. Misalnya mau beli iPhone, Oppo, atau Samsung. Ketiganya punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Nah, si pembeli itu tahu kan, jadi kalau menurut pendekatan ini si pembeli itu sudah mencari informasi dulu nih dan sudah fully informed, sudah mengetahui apa saja sih, eee, kelebihan dan kekurangan setiap opsi. Barulah nanti dia memilih mana opsi yang memang akan, ia beli gitu atau mana handphone yang akan dia beli gitu, dengan, pengetahuan yang ia ketahui gitu. Nah kalau misalnya, pendekatan ini itu beranggapan seperti itu. Jadi the model of economic man and woman, pandangan ini tuh mereka itu pada pandangan ini ya berasumsi kalau misalnya orang yang sudah membuat keputusan, ia itu sudah tahu apa saja pilihannya dan possibility setiap pilihan itu, effect-nya apa aja buat diri kita itu tuh sudah tahu. Jadi, lebih bertanggung jawablah ketika menentukan pilihan mereka akan lebih bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya karena mereka sudah memahami terlebih dahulu nih, pilihan-pilihan tersebut itu memang, konsekuensinya apa, jadi sudah siap untuk menerima konsekuensinya. Lalu pendekatan yang kedua itu adalah subjective expected utility theory. Nah, di mana kalau pendekatan ini itu lebih, memandang kalau decision making itu adalah, eee, yang tujuannya adalah mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Jadi dalam membuat keputusan seseorang itu, berdasarkan subjective happiness-nya. Jadi apa sih yang membuat dia senang, itu yang akan dia pilih gitu. Eee jadi, tiap orang itu punya subjektivitas masing-masing ya gitu. Apa sih yang dia mau, dan yang dia sukai itu yang akan cenderung dia pilih. Walaupun misalnya benefit-nya ini, konsekuensinya ini, ya it's okay asal aku suka ya aku ambil, aku beli gitu.
Jadi yang dilihat lebih kepada kesenangannya, bukan kepada fungsi dan juga konsekuensi yang akan diterimanya. Nah, kalau misalnya pendekatan ini itu lebih memandang decision making sebagai sesuatu tuh yang sifatnya tuh lebih subjektif gitu, eee, dan tidak begitu objektif karena, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, perkiraan-perkiraan, dalam membuat keputusan itu cenderung diabaikan karena yang diutamakan adalah sesuatu yang memang menyenangkan atau yang membuat, happy ya, gitu. Nah, dalam membuat keputusan itu seseorang tuh seringkali, kita tuh seringkali nih setiap individu ketika mengambil keputusan, kok salah ya mengambil keputusannya, kok, kayaknya pilihan aku menyesal gitu dengan keputusan yang sudah diambil. Nah, ternyata dalam mengambil keputusan memang ada yang namanya heuristik dan bias gitu. Di mana heuristik ini adalah jalan pintas yang diambil untuk dapat mengurangi beban secara kognitif pada saat membuat keputusan. Jadi cenderung tidak terlalu banyak mikir lah gitu. Jadi, faktor kognitifnya itu tidak terlalu diutamakan dalam membuat keputusan gitu ya. Nah, dalam, karena analisa kognitifnya tidak, dikurangi dalam membuat keputusan, maka peluang untuk salah mengambil keputusan itu akan semakin besar. Nah, bentuk-bentuk dari heuristik ini ada beberapa bentuk ya, ada 7 bentuk. Yang pertama itu satisficing, yang kedua elimination by aspect, yang ketiga using probabilities, yang keempat representative heuristic, yang kelima availability heuristic, yang keenam anchoring, dan yang ketujuh adalah framing. Kita akan bahas satu persatu heuristik yang ada atau bentuk-bentuk heuristik tersebut. Nah, yang pertama itu satisficing. Nah, di mana heuristik jenis ini itu mempertimbangkan pilihan satu persatu, kemudian membuat pilihan segera setelah menemukan yang memuaskan atau cukup berdasarkan kriteria minimal kecukupan menurut individu. Jadi analisanya atau kemungkinan-kemungkinannya, terus konsekuensinya, dampaknya itu tidak terlalu dipertimbangkan secara mendalam. Jadi, oke opsinya A, B, C gitu. Dia tahu yang ini apa, yang B apa, yang C apa, tanpa menganalisa lebih dalam mana yang membuat, setiap individu itu merasa, "Oke, aku cukup puas nih dengan yang ini," itulah yang diambil gitu. Jadi, memang ada analisa di dalamnya, tapi, tidak terlalu mendalam gitu dan yang dipusatkan adalah sesuatu yang satisfying gitu, sesuatu yang memuaskan dirinya, diri si individu tersebut atau si decision maker itu. Nah, sebenarnya ada juga yang namanya maximizer nih, selain satisfying. Kalau maximizer ini orang-orang yang mempertimbangkan semua pilihan satu demi satu baru memutuskan. Jadi, sebenarnya ini bentuk ekstrim ya. Kalau satisfying itu kan, pertimbangannya, oh cukup, yang bikin puas, oke itu yang dipilih. Jadi analisanya analisa cepat. Sedangkan kalau maximizer ini adalah, kebalikannya gitu, ini yang benar-benar mempertimbangkan dengan sangat mendalam gitu. Benar-benar diliatin banget, dianalisa banget, tapi ternyata hal tersebut juga, tidak efektif dalam membuat sebuah keputusan gitu, karena terlalu mendalam, karena terlalu banyak, overthinking ya terhadap sebuah keputusan, akhirnya, ketika membuat keputusan pun tidak merasa si decision maker-nya setelah memilih itu akhirnya tidak merasa puas gitu dengan pilihannya gitu, karena dia tahu ya apa kelebihan dan kekurangannya jadi kayak, udah misalnya yang tadi beli HP, udah beli iPhone nih, oh ya udahlah, udah tahu nih kelebihan apa semuanya segala macam, oke deh pilih iPhone gitu. Setelah memutuskan beli iPhone karena dia menggali dengan sangat dalam ya tentang semua tipe gitu. Akhirnya pas udah beli jadi kepikiran, "Ya tapi si iPhone nih, nggak ada fitur ini nih kayak di Samsung, terus kameranya juga nggak se-beauty Oppo." Jadi karena ada itu, jadi ada kekecewaan-kekecewaan setelah memilih, akhirnya kurang puas dengan pilihan yang sudah ditentukan, gitu. Oke, heuristik yang kedua itu adalah elimination by aspect. Jadi kalau ini
ada beberapa pilihan, terus dieliminasi jadi kayak pilihannya itu dieliminasi satu persatu berdasarkan hal-hal yang memang menjadi pemikiran gitu. Jadi dikurangin satu persatu, oh ini kayaknya enggak deh, kurang ini, oke dikurangin. Jadi misalnya dari 10 misalnya nih ada satu wanita gitu, terus dia datang nih CV ta'arufnya sampai 10 laki-laki. Nah, dia tuh punya kriteria sendiri kan tentang pria seperti apa sih yang mau ia nikahi gitu. Jadi dari semua 10 CV itu misalnya, dilihat, "Oh saya mau, suami yang pendidikannya lebih tinggi." Oke, karena si wanita ini adalah S1, maka dia mencari suami yang pendidikannya di atas jenjang S1. Oke, berarti yang S1 ke bawah CV-nya dianulir gitu. Terus ada sisa 4 nih, dari 4 ini, oh saya mau suami yang, sudah menjadi pegawai tetap eee, memiliki bisnis tertentu. Oke, dari 4 CV ini mana yang pegawai tetap dan yang mana yang punya bisnis, yang enggak itu dianulir gitu. Jadi, pilihannya dikurangin sampai akhirnya tersisa satu pilihan yang, terpilih gitu. Itu elimination by aspect. Nah, kalau conditional probability ini itu adalah melihat sebuah kemungkinan terjadi suatu peristiwa bila suatu hal terjadi gitu. Jadi di sini contohnya kemungkinan lulus dalam 4 tahun, lulus kuliah dalam 4 tahun dengan melihat IP semester yang sebelumnya gitu. Misalnya teman-teman sekarang sudah di semester 6 gitu. Apakah bisa nih lulus di semester 8 dengan melihat track record, teman-teman IP sebelumnya tuh gimana ya kondisinya, apakah ada yang jeblok atau bagus semua. Nah dari situ kita bisa lihat probability lulus dalam 4 tahunnya seberapa tinggi kemungkinannya gitu. Nah sebenarnya conditional probability ini, bisa dihitung dengan perhitungan matematika ya, rumus probability gitu. Mungkin yang sudah pernah belajar di SMA tentang rumus probability, nah itu bisa dipakai dalam menentukan conditional probability, gitu ya. Lalu selanjutnya itu ada representative heuristic. Nah, kalau representative heuristic ini, si individu itu menilai kemungkinan terjadinya peristiwa yang belum pasti berdasarkan pada yang pertama, seberapa mirip atau seberapa, familiar nih si pilihan-pilihan itu dengan populasi yang ada gitu. Jadi seberapa, banyak sih pilihan itu muncul gitu. Jadi semakin mirip, nah itu yang akan semakin dipilih. Dan yang kedua itu, dilihat derajatnya gitu. Mana yang paling, menggambarkan gitu, yang paling, fitur yang paling menggambarkan sebuah kondisi itu yang secara random akan dipilih ya. Nah ini dari contoh dari, Kahneman dan Tversky, tahun 1972 mengenai representative heuristic. Nah, di sini contohnya itu adalah semua keluarga memiliki 6, jadi exactly 6 anak gitu di survei nih di beberapa kota, keluarga yang punya 6 anak. Dari 72 keluarga, dari 72 keluarga tersebut dicari lagi nih yang, ordernya apa, urutan kelahirannya, laki-laki dan perempuan itu seperti anak pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga perempuan, keempat laki-laki, kelima laki-laki, keenam perempuan gitu ya. Nah dari sini, kita bisa estimasi nih, berapa jumlah, keluarga yang disurvei yang punya, urutan kelahiran itu laki-laki, perempuan, laki-laki, 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 laki-laki. Jadi hanya satu perempuan saja gitu dalam keluarganya ya, gitu. Nah kalau misalnya, misalnya dari jadi
dari semua keluarga yang disurvei gitu, ada 72 keluarga yang punya urutan kelahiran yang seperti di atas gitu. Lalu kita disuruh mengestimasi kira-kira keluarga yang perempuannya cuma satu itu ada, dan urutan kelahiran exactly kayak gini nih, anak perempuannya itu urutan kedua, itu kira-kira ada berapa keluarga gitu. Nah, karena melihat dari surveinya yang laki-laki dan perempuannya seimbang gitu, yang 3 perempuan dan 3 laki-laki, ada 72 keluarga, kira-kira kita bisa mempertimbangkan nggak sih? Kita disuruh mengestimasi nih. Nah, biasanya jadi estimasi ini atau pembuatan keputusan yang dilakukan ini itu disebutnya representativeness gitu. Jadi ketika kita bilang kayaknya estimasinya ada 20 keluarga deh. Nah, itu kan jadi bisa dilihat gitu di sini, yaitu bisa dibilang 20 keluarga itu belum tentu benar kan, karena kita hanya mengestimasi aja gitu dari survei yang memang sudah ada gitu. Dan ini survei yang ada ini kan juga hanya representatif ya, tidak menunjukkan semua keluarga. Kan tadi yang dari 72 keluarga ya ada nih yang kayak gini, tapi kan semua keluarga yang lain belum tentu sama kan dengan 72 keluarga ini gitu. Jadi pembuatan keputusan yang diambil dari yang pengetahuan yang representatif aja itu jadi menilainya dari yang mewakili aja gitu, enggak dari keseluruhannya, ya. Oke, nah manusia itu punya kecenderungan untuk punya keyakinan yang salah bahwa sampel yang kecil menggambarkan keseluruhan populasi. Kayak misalnya tadi, dari 72 itu memang hasilnya seperti itu. Tapi kan yang 72 itu tuh hanya kecil dari seluruh keluarga yang ada kan gitu. Jadi apakah iya itu bisa menggambarkan keseluruhan populasi? Kan enggak. Jadi eh, jadi si decision maker yang cenderung menggunakan representatif heuristik ini itu lebih sering pada saat punya bukti aksedotal dari sampel yang sedikit dari populasi. Jadi cenderung menggunakan heuristik tipe ini ketika dia punya sampelnya itu sebenarnya cuma sedikit gitu. Nah, penggunaan heuristik ini sering terjadi karena kurang pahamnya kita terhadap konsep base rate, yaitu prevalensi atau tingkat kejadian suatu peristiwa atau karakteristik dalam suatu populasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa membuat estimasi dari estimasi mengambil keputusan dari sebuah sampel gitu. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan nih prevalensi itu terjadi, terus karakteristiknya seperti apa dalam populasi tersebut gitu sehingga keputusan yang diambil itu tidak bias atau tidak salah pada akhirnya ya. Nah, jadi dalam menggunakan representatif heuristik ini, pemahaman tentang base rate itu sangat penting gitu untuk kita akhirnya tidak mengambil kesimpulan dengan salah. Misalnya nih dokter ya, dokter juga kan atau psikolog kita mengambil sebelum mendiagnosa kan kita melihat simptom-simptom ya. Simptom-simptom itu kan diambil dari sampel dari sebuah populasi. Jadi sampel-sampel ini yang menunjukkan simptom-simptom ini itu mengarah pada disorder A gitu. Nah, dalam kita menentukan atau kita mendiagnosa, oh oke, sepertinya pasien ini mengidap disorder A. Itu kita melihat apa? Melihat simptom-simptom yang dimiliki oleh si pasien dan kita membandingkannya dengan simptom-simptom yang ada pada sampel gitu kan. Nah, kalau misalnya kita asal membandingkan tanpa kita tahu base rate-nya, maka keputusan yang diambil, decision yang diambil itu akan tingkat kesalahannya akan tinggi dibanding kita benar-benar tahu konsep dari si base rate-nya. Apakah memang sudah memenuhi standar penelitian kah si simptom-simptom ini gitu. Kan kalau misalnya ada di DSM, means memang simptom yang ada di DSM itu adalah sesuatu yang sudah melalui
penelitian yang panjang gitu, sampel yang besar, sampel yang memang mewakili populasi gitu, maka kita bisa menggunakan acuan dari di DSM sebagai acuan untuk kita melakukan diagnosa karena memang itu base rate-nya jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya ada simptom-simptom atau ada disorder yang baru yang base rate-nya belum jelas, misalnya saja pada kondisi saat ini ya, COVID ini, kenapa sih cenderung kok berubah-ubah terus nih dia diagnosa, yang kemarin katanya simptom ini COVID, kok seiring berjalannya waktu kok jadi berubah-berubah. Nah, itu karena apa? Ya karena base rate dari si COVID ini belum ada gitu, karena memang ini adalah penyakit baru yang masih diteliti, yang prevalensinya juga belum jelas, karakteristiknya juga belum diketahui. Maka dari itu, eee, agak sulit gitu, kalau misalnya menggunakan representatif heuristik, makanya kesannya jadi kok berubah-ubah terus gitu, karena memang masih dalam penelitian gitu ya. Bisa dipahami ya konsep representatif heuristik ini? Oke, selanjutnya itu adalah availability heuristik gitu ya. Ini adalah individu yang membuat keputusan berdasarkan seberapa mudah ia mengingat kejadian-kejadian yang relevan dengan suatu fenomena gitu. Jadi memang, ini, tergantung memori kita ya. Jadi apa yang paling kita ingat, kita cenderung akan memilih hal tersebut. Gitu. Nah ini, dilakukan eksperimen juga nih oleh, Versky dan juga Kahneman tahun 1973. Mereka melihat mana yang paling banyak dalam bahasa Inggris, kata yang diawali huruf R atau kata yang huruf R-nya adalah huruf ketiga. Nah, responden itu banyak memilih yang pertama. Kenapa? Karena lebih mudah diingat kan. Kalau misalnya kata yang dimulai dari huruf R kita langsung tahu. Misalnya run, terus rise, terus rain. Kita bisa cepat gitu. Tapi kalau misalnya kita ditanya kata bahasa Inggris apa yang kata ketiganya huruf R? Apa ya? Ada proses mengingatnya itu cukup lama gitu. Agak sulit untuk kita ingat. Maka responden itu lebih memilih, kata yang diawali huruf R. Kenapa? Karena sebenarnya bukan berdasarkan fakta memang hal tersebut itu adalah benar, tapi karena, kata yang diawali oleh huruf R itu cenderung lebih mudah diingat oleh para responden gitu ya. Oke, selanjutnya itu adalah anchoring. Nah, anchoring ini, orang membuat evaluasinya berdasarkan referensi tertentu. Contohnya, si A memberikan donasi Rp500.000. Jadi misalnya, ya lagi mau mencoba untuk, meminta donasi nih kepada, misalnya beberapa orang gitu. Terus kita bilang, "Eh, si A tuh udah kasih donasi loh Bu, kemarin Rp500.000. Nah kira-kira Ibu mau ngasih berapa Bu?" Gitu. Jadi memang, eee, dikasih referensi dulu nih, oh, jadinya nanti orang ini akan, "Oh ya berarti sekitaran segitu ngasihnya kalau nggak 400, yang tadinya mau ngasih 100, nggak jadi deh ngasihnya, 600 atau 400 aja, jangan jauh-jauh dari, referensi yang diberikan yaitu 500.000 yang sudah diberikan oleh, si A gitu. Jadi dan anchoring ini biasa banget, sering sekali strateginya digunakan oleh para marketing ya. Untuk supaya, apa yang dia jual atau apa yang dia propose itu bisa disetujui. Lalu selanjutnya itu ada heuristik yang berikutnya itu framing. Framing itu bagaimana suatu pilihan dipresentasikan akan mempengaruhi pilihan individu gitu. Jadi individu itu cenderung mengambil pilihan yang menunjukkan menghindari resiko pada saat dihadapkan pada pilihan yang memiliki kemungkinan keuntungan. Dan kita cenderung untuk memilih pilihan yang menawarkan keuntungan yang sedikit tapi pasti dibandingkan keuntungan besar tapi tidak pasti. Kecuali kemungkinan keuntungan tidak pasti jauh lebih besar atau sedikit lebih kecil dibandingkan keuntungan yang pasti. Jadi kalau framing ini intinya adalah adanya kecenderungan seseorang itu mengambil keputusan itu dipengaruhi oleh yaitu dia menghindari resiko gitu. Jadi apa yang resikonya kecil itu yang akan cenderung dipilih. Oke.
Kita next dulu. Nah, ini selanjutnya itu mengenai bias. Bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ada apa aja sih jenis bias dalam pengambilan keputusan? Itu yang pertama ada illusory correlation atau ilusi keterhubungan. Yang kedua ada terlalu percaya diri, dan ketiga ada hindsight bias gitu. Sedangkan kalau fallacy atau kesalahan, yang pertama ada gambler fallacy, ada conjunction fallacy, dan sunk cost fallacy. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, illusory correlation itu adalah kecenderungan kita untuk melihat kejadian-kejadian atau atribut-atribut terkait padahal sebenarnya tidak gitu. Jadi kayak kita ngelihatnya, ini kayaknya ini kayaknya ini deh, pengaruh deh, ini kayaknya karena ini deh, ini kayaknya karena ini gitu. Jadi ada ada prasangka-prasangka gitu yang muncul. Nah, itu yang membuat kita itu bias dalam mengambil keputusan karena adanya mengait-ngaitkan, ada cocokologi gitu. Kita mencocokologi beberapa hal yang membuat analisanya menjadi tidak tajam dan pengambilan keputusannya cenderung bias gitu. Lalu overconfidence, di mana seseorang itu overjudgment nih terhadap sesuatu, menilainya terlalu baik terhadap sesuatu. Misalnya nih, kita tahu kan image iPhone itu sangat bagus gitu ya. Jadi ada overjudgment terhadap barang-barang Apple gitu, melihat, oh iya ini adalah brand yang baik gitu. Sehingga kita cenderung akan menganggap barang-barang yang dikeluarkan oleh Apple itu semuanya bagus gitu, tanpa mempertimbangkan kalau misalnya brand lain mungkin saja memiliki juga kualitas yang sama baiknya dengan harga lebih murah gitu. Nah, orang-orang juga cenderung overestimate nih terhadap diri sendiri. Jadi mereka jadi ada beberapa individu yang bias karena kurang memahami dirinya sendiri, apa sih yang dia inginkan, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya. Sehingga yang keputusan yang diambil itu bias gitu ya. Oke, selanjutnya itu adalah hindsight bias, di mana kalau hindsight bias ini kayak terlalu mempercayai sign-sign atau sinyal-sinyal yang muncul, yang sebenarnya ini bisa misleading gitu. Jadi kayak, misalnya nih kita deket sama lawan jenis gitu ya, terus habis itu, mmm, kayaknya, kok dia nge-chat kita terus ya, apa dia suka ya sama kita gitu. Tuh buktinya dia aja nanya lagi ngapain gitu. Pada pertanyaan, kamu lagi ngapain gitu, atau, dia udah ngomong aku kamu loh ke aku gitu, ke saya, oh apa jangan-jangan dia suka ya. Itu sinyal-sinyal yang diberikan oleh si lawan jenis ini dianggap adalah sesuatu yang, oh dia lagi ngedeketin kita nih, padahal belum tentu gitu. Jadi, eee, karena terlalu mudah melihat sinyal-sinyal tersebut dan terlalu cepat mendefinisikan sinyal-sinyal tersebut, akhirnya misleading dalam melakukan pengambilan keputusan. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada gambler fallacy, di mana kalau gambler fallacy ini itu adalah kesalahan yang terjadi karena terlalu percaya nih kalau kemungkinan jadi terlalu percaya terhadap sesuatu, padahal dari random event dia terlalu percaya terhadap sesuatu, dan akhirnya itu membuat dia salah dalam mengambil keputusan. Nah, biasanya ini dihadapi karena adanya kejadian sebelumnya gitu. Jadi misalnya nih, misalnya ini sering banget terjadi ya karena namanya gambler fallacy ya, memang terjadi pada saat kita bermain gambling gitu, pada saat kita gambling. Misalnya gambling koin, oh ya mau pilih angka atau pilih bentuk gitu. Karena kita terlalu percaya nih dengan, oh yang sebelumnya kita pilih angka itu muncul, jadi kita pilih angka lagi,
angka dengan yakin gitu. Padahal kan probability munculnya angka atau burung gitu dalam koin, angka atau gambar itu padahal probability-nya sama gitu. Tapi karena kita pernah memilih angka dan itu berhasil, kita jadi terlalu mempercayai angka gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah conjunction fallacy. Nah, kalau conjunction fallacy ini adalah kondisi di mana seseorang itu menaruhkan estimasi yang terlalu tinggi pada sebuah event atau pada sebuah pilihan. Jadi dia menganggap kayaknya ini punya estimasi keberhasilan lebih tinggi dibanding yang ini gitu. Jadi makanya dia cenderung memilih yang itu. Padahal ini balik lagi ya dipengaruhi juga oleh faktor kejadian sebelumnya yang pernah terjadi gitu. Sedangkan sunk cost fallacy itu adalah keputusan yang diambil nih karena jadi pernah sebelumnya itu pernah kayak di investment sebelumnya dan berhasil, baru akhirnya sekarang berharap kalau itu akan berhasil kembali gitu. Contohnya adalah kita membooking perjalanan 2 minggu sebelum kita jalan. Lalu pada saat jadi gini, kita kan sudah ini ya, kita mau jalan-jalan nih. Sebelum jalan-jalan kita udah booking di 2 minggu itu kita mau kemana aja dan kita sudah bayar semuanya misalnya. Karena kita lewat agent travel gitu misalnya. Kita mau jalan-jalan ke Korea 2 minggu, oke. Kita investment kan di dalam situ gitu. Kita ya udah kita percaya nih sama travel agent ini. Kita kasih uangnya untuk mengatur jalan-jalan kita. Nah, pada saat kita jalan-jalan tuh sebenarnya tuh selama 1 minggu tuh udah kerasa nggak nyaman kita dengan travel agent ini gitu. Kalau misalnya dan di situ kan kita dihadapkan oleh pilihan ya, mau melanjutkan jalan-jalannya atau ya udah deh stop aja pulang gitu. Karena kondisinya udah nggak nyaman banget nih, nggak menyenangkan gitu. Tapi karena kita ada investasi, kita sudah menaruh uang kita ke travel agent itu untuk jalan-jalan selama 2 minggu, akhirnya ya udahlah dijalanin aja, padahal kita nggak suka, padahal kita nggak nyaman gitu, tapi tetap dijalanin karena kita sudah invest. Kita sayang kalau misalnya uang kita nggak balik gitu kan. Nah, akhirnya kita mengambil keputusan yang sebenarnya itu tidak membuat kita bahagia. Nah, di situ ini contohnya dari sunk cost fallacy gitu, karena sudah ada investasi yang kita berikan walaupun kita tidak nyaman dengan pilihan itu, kita tetap berusaha untuk menjalaninya hingga selesai. Oke. Oke, sampai di sini materi mengenai decision making. Bagi teman-teman yang masih kurang paham tentang teori-teori decision making, bagian heuristik dan juga biasnya, boleh memberikan pertanyaan di kolom forum pada e-learning. Nanti saya akan jawab di forum tersebut dan kita akan berdiskusi di forum tersebut. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya harap kalian bisa memahami apa itu decision making dan bagaimana teori mengenai decision making pada manusia. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.